Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Sururudin dari Universitas Cyber Asia atau UNSIA. Prodi Sistem Informasi akan mempersembahkan materi ini sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Baiklah, mari kita mulai dengan topik yang menarik mengenai otomasi kantor melalui robotik proses atau mungkin kita pernah mendengar RPA atau RPA. Di sini dikonsentrasikan dalam industri manufaktur. Kali ini saya mengambil judul CBIS Otomasi Kantor Robotic Process Automation RPA untuk pengelolaan data administratif di industri manufaktur. Selanjutnya, kita awali dengan definisi dan manfaat RPA. Definisi dari RPA sendiri adalah Robotic Process Automation, sebuah perangkat lunak yang dirancang dan diatur untuk secara otomatis mengeksekusi berbagai tugas manual yang umumnya dilakukan oleh tenaga manusia dengan maksud mengurangi beban kerja dari tugas yang berulang-ulang. Kemudian, manfaat dari RPA, transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam industri manufaktur. Penggunaan RPA telah membuka pintu menuju efisiensi dan akurasi tinggi dalam proses produksi maupun proses administrasinya. Nah, dengan RPA, perusahaan dapat mengotomasikan tugas-tugas rutin, membebaskan sumber daya manusia, dan mengalokasikannya untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Tentunya, di sini ada keterlibatan manajemen dan pemangku-pemangku kepentingan untuk melakukan analisis job-job mana yang bisa dilakukan secara otomasi dan job mana yang bisa dilakukan dengan manual. Paling tidak, di sini ketika ada RPA, sebuah keuntungan besar terletak pada efisiensi waktu, kemudian tenaga, kemudian yang terakhir adalah cost atau biaya. Sudah pasti perusahaan akan mendapatkan manfaat besar dari situ. Namun, pertanyaannya adalah, apakah biaya yang akan digunakan untuk mendevelop RPA ini murah atau tidak? Nah, itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi manajemen perusahaan. Namun, harusnya ketika perusahaan berada di era teknologi seperti saat ini, perusahaan seharusnya sudah lebih memutuskan untuk berinvestasi ke arah sana. Mengapa? Meskipun biaya awalnya besar, tapi keuntungan-keuntungan dalam jangka waktu panjang itu akan lebih berkali lipat didapat. Penerapan RPA dalam manufaktur melibatkan beberapa langkah kunci, termasuk identifikasi proses yang tepat, desain buat yang efisien, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Dengan adanya analisis, kemudian identifikasi yang tepat, akan menghasilkan sesuatu value yang lebih karena semuanya telah diperhitungkan. Jadi, meskipun RPA ini cukup membantu, sebenarnya juga tidak semua pekerjaan dapat diotomasi. Terintegrasinya dengan sistem yang sudah ada, perusahaan akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas dari sistem yang sudah ada tersebut menjadi lebih berdaya guna. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan tim lintas fungsi dalam sebuah proses implementasi untuk memastikan kesuksesannya. Karena
RPA ini biasanya ketika sudah terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, sudah pasti semuanya akan saling bersinergi. Misalnya, sistem yang ada di bagian planning, kemudian sistem yang ada di bagian purchasing, kemudian ada sistem di bagian produksi, ada sistem di bagian delivery. Itu semua seharusnya bisa terintegrasi sehingga proses-proses yang sifatnya monoton atau dapat dilakukan dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, dan terukur, semuanya bisa diefisiensikan atau prosesnya dapat dialihkan dengan robotic process automation ini. Tentunya di sini akan membawa tantangan yang besar bagi semua bagian karena akan terlibat secara langsung bagaimana proses mutasinya, kemudian pendokumentasiannya, kemudian trial errornya itu juga harus sangat diperhatikan. Kemudian, meskipun memiliki manfaat besar, implementasi RPA dalam manufaktur juga dihadapkan dengan beberapa tantangan yang lebih spesifik, seperti keamanan data yang ketat dan integrasi sistem legacy yang kompleks. Di sini ada sebuah studi kasus. Mari kita sebuah studi kasus tentang sebuah perusahaan manufaktur yang berhasil menerapkan RPA untuk pengotomasiannya, proses produksi dan administrasinya dengan menggunakan RPA. Perusahaan ini berhasil meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu respon terhadap permintaan pasar. Dalam contoh sederhana, sebenarnya proses otomasi ini juga bisa kita lakukan menggunakan misalnya makro, kalau ya ada di Excel. Mengapa makro itu bisa membantu? Karena makro itu sebenarnya adalah bisa melakukan beberapa proses dalam sekali klik button. Salah satu contoh kecil lainnya adalah sebuah otomasi dalam proses administrasi, misal input absensi. Setiap harinya data dari fingerprint ditarik ke database, kemudian dari database di-upload ke sistem attendant yang dapat disaksikan oleh semua karyawan misalnya. Itu tanpa administrator harus melakukan proses klik satu-satu, seharusnya bisa dilakukan setting atau dilakukan timer pada pukul berapa data itu sudah harus ditarik ke database, pada pukul berapa data itu harus sudah terupload. Nah, itu semua harus terintegrasi dan disusun secara sistematis dan teliti. Kemudian kesimpulannya adalah transformasi digital melalui RPA telah membawa industri manufaktur ke area baru efisiensi dan inovasi. Dengan penerapan RPA, perusahaan manufaktur dapat mengoptimalisasikan proses operasional, meningkatkan kualitas produk, respon perubahan pasar dengan cepat dan tepat, serta tidak membuang-buang waktu. Sehingga dari sana cost atau biayanya bisa lebih ditekan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap bahwa materi ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang penggunaan RPA dalam industri manufaktur. Sampai jumpa.